Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aib Madiana, mahasiswa PPG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 254041304440. Program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Ganggawang Salem. Kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama sebelum masuk ke materi kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Enjoy. Silakan. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa bersama, kita akan absensi terlebih dahulu. Kita masuk semua ya hari ini, hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Kita selanjutnya masuk ke materi mengapa kita harus beriman kepada malaikat. Ada yang mau menjawab, silakan. Saya ingin menjawab. Perkenalkan, nama saya Inalfiatul Hasanah. Karena itu adalah rukun iman kedua yang wajib, memperkuat akidah bahwa Allah Maha Kuasa atas alam, menumbuhkan ketaatan dan kehati-hatian karena mereka mencatat amal, serta meningkatkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi, yang mendorong kita berbuat baik dan menjauhi maksiat demi mendapatkan ridho. Tepuk tangan untuk Ina. Baik, next. Ada yang tahu apa saja tugas malaikat itu? Silakan. Saya izin menjawab. Tugas malaikat itu berbeda-beda. Ada menyampaikan waktu, membagi rezeki, mencatat mencabut nyawa, mencatat amal baik dan buruk, menjaga surga dan neraka, serta menanyai orang meninggal di kubur. Ya, alhamdulillah, baik sekali, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk saudari. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah disimak semuanya. Yang pertama, menyebutkan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan benar. Kemudian menjelaskan perbedaan manusia, jin, dan setan. Kemudian menyebutkan
dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat dengan benar, kemudian menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan yang benar. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, sebagai rasa nasionalis kita terhadap negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Bapak akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapkah kita membuat kesepakatan kelas? Siap? Oke. Yang pertama, datang tepat waktu setiap hari. Kemudian, menghormati guru dan menghargai teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kemudian, berbicara dengan sopan. Kemudian, tidak makan atau minum di dalam kelas. Kemudian, jangan berbuat gaduh di dalam kelas. Kemudian, fokus dan memperhatikan saat guru sedang menjelaskan. Kemudian, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, itu adalah poin-poin kesepakatan kelas kita. Baik, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat, sehat, dan ceria. Oke, siap teman-teman, siap? Baiklah, ikuti ya sesuai dengan yang ada di layar. Semuanya berdiri anak-anak. Ayo semangat semuanya. Gak apa-apa, tertawa saja. Sampai keringetan. Ya, agak cepat dikit. Buda, buda. Semangat. Ayo, tangannya. Tangannya di atas.
sampai keringetan. Ganti kiri. Ya, lepaskan tertawanya, tertawa aja nggak apa-apa. Ganti kiri. Ada. Bagaimana ice breakingnya? Asik? Asik. Segar badannya, segar? Baik, selanjutnya simak video tersebut ya. Apa kejadian yang ada di dalam video tersebut? Masuk aja. Ada yang nggak beres nih. Apa ya? Uang, HP, voucher, ada culik. Dia mau mencuri. Tenang aja. Sekali dia balik badan, culik yang ganteng ini siap mengalah. Kenapa ketawa? Mana ada orang ganteng matanya merah gitu? Yang ada serem tahu. Voucher aja deh, lumayan paketan gratis. Ya sekalian tuh, HP sama uangnya bang. Janganlah takut dosa dan dipenjara aku. Hah? Siapa kamu? Kita adalah penjaga hatimu. Kembalikan barangnya. Tolong bang, aku butuh paketan. Kalau butuh tinggal beli, kenapa mencuri? Sekali ini aja bang, cuma voucher internet 1 GB aja kok. Aku janji deh, besok gak akan mencuri lagi. Semua pencuri juga gitu awalnya, menganggap remeh barang curian. Tapi lama-kelamaan keasikan sampai berani jadi pembegal jalanan. Tutuplah matamu dan renungkan, bagaimana jika di akhirat tangan-tanganmu itu akan habis dipotong-potong. Tolong, jangan. Dan ketika sudah terpotong, tangan itu akan kembali lagi, lalu kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi. Udah. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur. Lalu di lain waktu ia dipotong tangannya karena mencuri tali. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita jangan pernah meremehkan perbuatan mencuri, karena hal yang kita anggap remeh itu adalah benih yang justru akan menumbuhkan minat kita pada tindakan pencurian yang lebih besar. Nah, setelah kita menyimak masalah yang ada di video tersebut, baik anak-anak, itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan, enjoy. bagaimana kita bisa merasa tenang dan termotivasi berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat? Ada yang mau menjawabnya? Saya Pak. Silakan. Saya menjawab pertanyaan. Ya. Jawabannya, 1. Fokus pada nilai yang kita. 2. Memahami dampak jangka panjang. 3. Melakukan kesadaran penuh mindfulness dan refleksi. 4. Ubah perspektif tentang pengawasan. Ya, tepuk tangan untuk siapa namanya? Nabila. Kita selanjutnya akan membuat kelompok kecil yang sudah dibuat kemarin ya. Silakan kelompok masing-masing untuk berkumpul di tempatnya masing-masing, silakan. Kan anak-anak
untuk menyimak LKPD tersebut, dan nanti setelahnya dikumpulkan data dari rumusan masalah yang ada di LKPD tersebut. Sudahkah menyimak LKPD-nya? Sudah. Bagaimana, gampang atau tidak? Gampang-gampang atau susah? Atau susah-susah gampang? Baik, kalau begitu, kalau kita sudah menyimak secara seksama, sebelum kita melaksanakan presentasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya pikiran kita dan otak kita fresh. Oke? Silakan anak-anak berdiri. Berdiri kembali. Ikuti ya. Kelas. Silakan duduk kembali anak-anak. Baik, setelah kita merefresh otak ya, setelah kita merefresh, kita akan melaksanakan presentasi setiap kelompok untuk ke depan ya. Silakan, kelompok mana terlebih dahulu yang akan ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang 4 hikmah beriman kepada malaikat, yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan karena meyakini adanya pengawasan gaib. Contoh sikapnya, berhati-hatilah dalam bertindak. 2. Mendorong perilaku jujur. Contoh sikapnya, berkatalah jujur. 3. Disiplin beribadah. Contoh sikapnya, rajin beribadahlah. 4. Serta optimisme dalam kebaikan. Contoh sikapnya, berbaik sangkalah. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Siapa saja malaikat yang perlu kita ketahui tugasnya? Baik, saya akan menjawab. 1. Beribadah kepada Allah tanpa henti. 2. Memohon ampun bagi orang beriman. 3. Mengurus urusan alam semesta lainnya. 4. Menyiksa ahli neraka, malaikat dunia. 5. Memberikan salam kepada penghuni surga. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, setelah kita semua melakukan presentasi dan diskusi tanya jawab, kita berlanjut ke peta konsep. Coba lihat, disimak di layar di monitor. Yang pertama, iman kepada malaikat. Ada pengertian, ada tugas malaikat, ada sifat malaikat, ada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, ada hikmah, dan ada perilaku. Kemudian, iman kepada malaikat berarti kita percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya
sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah mengingkarinya. Contoh yang tadi dalam video yang tadi kan ada video tentang orang mencuri. Nah, itu adalah merupakan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi agar supaya kita selalu mengedepankan kejujuran, tidak ada kebohongan. Meskipun tidak ada orang yang melihat, kita senantiasa meyakini bahwa malaikat itu ada dan akan selalu mencatat amal perbuatan kita. Bagaimana, cukup mengerti? Alhamdulillah. Nah, iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal yang gaib yang wajib kita imani, yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dasar laut ada seekor ikan kecil yang lucu. Suatu hari dia menemukan mutiara cantik di antara batu karang. Wow, ini indah sekali, katanya. Tapi lalu dia dengar tangisan. Ternyata kepiting besar kehilangan mutiaranya. Dengan apa yang dapat diambil hikmahnya dari video tersebut? Ada yang tahu? Hikmahnya tentang apa? Tentang kejujuran. Nah, kita akan selalu diuji. Ujian itu sangat banyak sekali. Ada kejujuran, ada yang lainnya. Nah, yang barusan itu adalah suatu ilustrasi tentang kejujuran. Apakah kita itu akan selalu jujur atau kita akan selalu berbohong? Nah, oleh karena itu kita senantiasa harus selalu bersikap jujur setiap apa yang dilakukan oleh kita. Nah, kesimpulannya adalah dengan mempelajari materi beriman kepada malaikat, kita harus tetap berbuat jujur dan melakukan hal terpuji lainnya. Karena kenapa? Di samping kita ada malaikat yang selalu mengikuti kita kemana saja dan mencatat semua kebaikan dan keburukan kita. Dan yang intinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi gerak-gerik kita dan sebaik-baiknya pengawas. Jadi kita itu tidak akan bisa bersembunyi. Mau bohong sampai kapanpun, mau ditutup-tutupi sampai kapanpun, suatu kebohongan itu akan terbuka. Makanya kita harus selalu bersikap jujur. Insya Allah. Baik, mari kita sama-sama tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.